Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firdaus Abdul Rahim. Dengan di samping saya Nur Salim Ramadan, Ketua Yayasan Terdik, dan beliau pernah mengurus di Persatuan Tunanetra Indonesia. Nah, beliau ini sudah banyak organisasi yang telah dilewati, ya, termasuk beliau juga sebagai jurnalis peneliti. Untuk itu pernah opininya terbit di Jawa opini Jakarta Post, ya. Begitu kepada kakak saya dijelaskan apa isi dari opininya, karena menarik ya opini yang kita bahas pada saat ini isinya itu ada berbahasa Inggris. Nah, siapa tahu teman-teman sekalian atau kakak saya bisa menjelaskan apa isi dari itu. Langsung ini? Ya. Oke, baik. Pertama, terima kasih banyak untuk teman-teman Forum Lingkar Pena atau FLP. Kalau ini itu ranting atau apa sih? Ranting, Kak. Oh, ranting UNN yang sudah memberi kesempatan kepada saya sebagai apa ya? Sebagai Ketua Yayasan Terdik, dan juga banyak bergerak di isu-isu disabilitas untuk sama-sama sharing dalam momen bulan Ramadan, ya, saat ini. Perlu saya sampaikan juga bahwa saya merupakan alumni Forum Lingkar Pena juga. Saya ikut TOR itu 2010. Itu Amadi. Waktu itu dilaksanakan di Puncak Maros, itu langsung diselenggarakan oleh FLP wilayah. Waktu itu yang hadir salah satu narasumbernya adalah Pipit Senja, kemudian Kak GG juga, SGG Nopang Mewah, yang pada waktu itu sementara menulis novelnya yang menang di perlombaan di Republika. Waktu itu saya masih SMA, kemudian saya masuk kuliah di UNN itu tahun 2012, dan mulai ikut-ikut kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Lingkar Pena. Sampai saat ini sebenarnya masih berjejaring dengan FLP. Saya masih ikut di grup-grupnya, di beberapa kegiatan-kegiatan kepenulisan yang diselenggarakan oleh Forum Lingkar Pena, itu saya juga masih ada di situ. Ya, menarik ketika saya diminta untuk bercerita mengenai tulisan saya. Itu sebenarnya bukan hanya saya yang menulis, jadi kita ada 3 orang yang menulis. 2 kawan saya kebetulan berdomisili di Jakarta, namanya Johan Maputra, dan ada satu lagi yang dimana kami bertiga menulis terkait dengan aksesibilitas masjid, ya, terhadap teman-teman difabel. Banyak hal yang disoroti, mulai dari aksesibilitas fisik bangunan masjid yang tidak ramah terhadap jemaah yang disabilitas. Kemudian juga selain aksesibilitas fisik, kita juga mengomentari soal aksesibilitas yang lain. Misalnya tidak adanya tersedia juru bahasa isyarat di lingkungan masjid yang disediakan oleh pengelola masjid bagi jemaahnya yang mungkin mengalami disabilitas tertentu seperti deaf, ya, atau tunarungu, atau teman-teman sering menyebutnya tuli. Itu kemudian juga di sisi lain juga terkait dengan penyediaan Al-Quran Braille.
yang juga belum tersedia, sementara banyak sekali jemaah umat-umat muslim yang beragama Islam yang merupakan difabel visual atau difabel penglihatan yang datang ke masjid dan tentu ingin mengaji tapi tidak ada Al-Quran Braille yang tersedia. Jadi sebenarnya itu permasalahan utama yang kami soroti dalam opini itu, apalagi dia berkaitan dengan kita kan di Indonesia itu menjadi salah satu negara yang memiliki umat muslim terbanyak ya di dunia. Jadi hal-hal itulah kemudian yang kita ramu, kita tuliskan, dan kebetulan momennya tepat di bulan Ramadan, jadi kita kemudian kirim ke Jakarta Post hingga kemudian diterbitkan oleh Jakarta Post, dan itu sudah dicetak, sudah terbit, dan juga ada linknya sih, ada linknya yang bisa diakses, cuman itu kayaknya kontennya berbayar, jadi kalau untuk mengakses tulisan itu harus berlangganan dengan Jakarta Post. Cuman cetaknya kemarin saya lihat sudah beredar, bahkan di Instagram yang di poster yang teman-teman buatkan juga ada gambar dari tulisan itu. Nah mungkin itu sih pengantar dari saya, Pak Daus. Ya. Apa yang menarik soal ini, soal aksesnya masjid, ya karena kan perlu kita ketahui bahwa semua mungkin orang tidak terlalu memperhatikan bahwa bagaimana teman-teman tunarungu atau teman-teman daksa bisa naik ke masjid. Nah, sehingga mengapa saya memikirkan sehingga bisa itu dimikirkan sebagai kita perlu buat seperti ini, maka seperti itu. Karena belakangan apa yang saya kerjakan adalah berkaitan dengan isu-isu disabilitas. Jadi saat ini saya bekerja sebagai ketua Yayasan Perdik. Di Yayasan Perdik saya dipercayakan sebagai ketua, kemudian mayoritas yang kami kerjakan adalah melakukan advokasi, pemberdayaan difabel dan juga advokasi terkait dengan fasilitas publik yang ramah bagi difabel. Nah, sementara masjid itu adalah salah satu sarana fasilitas publik yang memang banyak, apalagi di bulan Ramadan itu akan sering diisi, akan sering didatangi oleh umat-umat muslim. Jadi itu ya, menulis opini itu adalah bagian dari kerja-kerja advokasi yang kita lakukan di Perdik, yang saya lakukan. Dan sebuah kesempatan berharga karena momennya bulan Ramadan, sementara isu-isu disabilitas itu masih belum terlalu mainstream, belum terlalu sering diangkat di media, ataupun kalau diangkat di media perspektifnya keliru ya, sehingga waktu itu kita terpanggil untuk menuangkan karya-karya itu, menuliskannya dalam bentuk opini, sehingga kemudian banyak dari pembaca Jakarta Post ataupun yang tidak pernah membaca Jakarta Post yang ketika mungkin ketemu dengan opini itu bisa membacanya. Syukur-syukur ketika misalnya yang membaca itu ada dari kalangan pengurus masjid, sehingga mereka dalam membangun masjidnya bisa lebih ramah, mementingkan keperluan banyak pihak, sehingga teman-teman disabilitas juga bisa mendapat akses yang setara layaknya masyarakat pada umumnya. Selama ini bahan-bahan bacaan yang tersedia, yang akses untuk teman-teman difabel itu biasanya hanya ada di masjid yang memang berada di dalam lingkungan asrama khusus difabel, atau mungkin di sekolah-sekolah khusus. Tapi di luar itu sangat sulit ditemukan. Sementara kita saat ini mendorong pembangunan inklusif disabilitas di segala sektor. Jadi kita berharap itu adalah salah satu kesempatan yang saya manfaatkan untuk lebih menyuarakan isu disabilitas di media. Mungkin itu. Dari semenjak
berpengalaman menulis ini, apakah sudah ada secara yang sudah dikenal dalam dari pemerintahan dan kena dari tulisan tersebut? Iya. Kalau dari segi respon pemerintah terkait dengan terbitnya tulisan yang di Jakarta Post itu belum ya, tapi pengalaman dari tulisan-tulisan saya sebelumnya itu sering juga direspon. Jadi misalnya ketika apa ya yang aktual. Oh iya, dulu mungkin waktu masih belum terlalu terkenal transportasi online itu kan ada yang demo karena mematikan transportasi konvensional, sementara transportasi online itu lebih aksesibel untuk kita yang difabel, lebih mampu kita manfaatkan ketika ingin ke satu tempat dan pokoknya lebih aksesibel lah. Karena kalau misalnya menggunakan transportasi umum meskipun dia murah, tapi kita perlu usaha ekstra untuk bisa menjangkau itu. Jadi sebenarnya dari berbagai macam tulisan yang saya tulis dan yang saya targetkan itu secara tidak langsung juga memberikan kesempatan buat saya untuk lebih bisa berjejaring dengan pemerintah, aktif mengadvokasi isu-isu disabilitas, dan dari proses itulah kemudian akhirnya saya mulai dikenal, isu disabilitas mulai dikenal, dan itu mempengaruhi sejumlah kebijakan yang baik secara nasional maupun lokal lebih berperspektif kepada isu disabilitas. Jadi dampak dari tulisan-tulisan yang dihasilkan sebelumnya itu cukup mampu ya mengangkat isu disabilitas menjadi isu yang lebih diperhatikan. Saya mau flashback ke belakang bahwa ada salah satu tulisan Anda kemarin yang di bank apa yang pernah berkasus yang masalah mobile bankingnya dan bisa transfer. Oh iya, jadi itu 2019 akhir ya. Jadi waktu itu saya baru saja pulang dari New Zealand untuk short course selama 6 bulan, dan saat berangkat ke sana itu tas saya dibobol maling, sehingga beberapa dokumen penting hilang. Salah satunya adalah nomor rekening dan ATM, nomor rekening dan ATM yang hilang. Dan itu saat kembali ke Indonesia saya urus ulang lagi, dan ternyata pihak bank sudah tidak mau memberikan saya ATM karena dia menganggap bahwa saya tidak mampu menjaga itu. Padahal kan kehilangan ATM itu adalah masalah umum yang semua orang bisa hadapi, bukan hanya disabilitas, tapi orang lain yang non disabilitas juga bisa mengalami itu. Nah, mereka tidak mau kasih saya ATM, tidak mau kasih mobile banking karena mereka berasumsi bahwa saya tidak bisa menjaganya. Pada saat itu karena saya merasa mampu, justru karena adanya mobile banking itu saya bisa melindungi uang saya sampai tidak kecurian ya di ATM. Jadi waktu buku rekening dan ATM saya hilang itu saya langsung blokir. Nah, dan itu ketika kembali ke sini mereka sudah tidak mau kasih lagi karena dianggap saya disabilitas dan saya tidak mampu. Akhirnya pada saat itu saya menulis, saya membuat press release dan saya share ke media, dan waktu itu diterbitkan oleh beberapa media hingga sampai ke pimpinan nasional dari bank tersebut ya di Jakarta. Dan karena kejadian itu mereka mendapat teguran dari otoritas jasa keuangan karena disabilitas itu punya hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Mereka ditegur oleh otoritas jasa keuangan sehingga kemudian pimpinan bank itu datang ke Makassar dan menemui saya di rumah, sehingga kartu ATM, nomor rekening, buku tabungan yang sebelumnya tidak mau dikasih akhirnya bisa terselesaikan. Itu salah satu pengalaman ya, yang pengalaman advokasi yang pernah saya lakukan. Dan semenjak kejadian itu teman-teman difabel yang lain yang ingin kemudian mengurus perbankan itu tidak mengalami kesulitan lagi. Jadi kalau mau mengurus di bank itu jadi tidak mengalami kesulitan lagi. Jadi seperti itu. Sekarang kita bicara soal misalnya FLT. Kalau tulisan-tulisan yang ada tidak tulisan opini yang untuk FLT ada dipersembahkan khusus untuk itu? Belum ya, karena tidak pernah juga ada request. Ya karena kan kita di FLT ini kalau saat pengalaman saya
saya pernah menuliskan tulisan itu apa? Teknologi bagi kami disabilitas itu kan kita diskusi dengan teman-teman teman-teman FLP. Nah, kalau respon dari teman-teman FLP ada tidak yang membahas apa tulisan Anda yang kalau Anda menulis? Apa tanggapan dari teman-teman FLP? Oh, ya. Kalau teman-teman FLP membahas tulisan saya, ini kayaknya yang kedua. Ya. Yang pertama itu pernah juga di tahun 2017 saya menang lomba menulis esai tingkat Asia Pasifik. Om Kyo Bra, dan waktu itu siapa ya yang jadi ketua FLP? Itu waktu itu FLP UNM juga yang undang, cuman saya lupa nama ketuanya siapa. Tapi waktu itu yang jadi moderator itu Bulan. Dan di zamannya kayaknya Musfira sama Bulan. Musfira kayak ya di zaman-zaman itu lah. Yang jelas tulisan saya kemudian dibedah di tahun 2018. Terus FLP merupakan salah satu forum yang banyak mensupport saya. Proses belajar menulis saya juga dimulai di FLP. Jadi makanya kalau teman-teman FLP bikin kegiatan dan mengundang saya usahakan itu. Kalau bisa saya batalkan kegiatan-kegiatan yang lain, itu akan saya reschedule atau saya tunda. Karena saya banyak belajar dari teman-teman FLP, dari senior-senior FLP, sehingga saya bisa sampai seperti sekarang ini. Jadi salah satu forum kepenulisan yang banyak mensupport saya, dan juga paling menariknya lagi karena banyak teman-teman di Hawa juga yang masuk dan belajar di forum Karpena. Seperti itu. Kalau kita perspekulakan yang dibedah di FLP tahun lalu berapa tahun silam itu judulnya apa? Aduh, lupa nih. Karena itu lama, 2017. Jadi itu pembahasan soal apa? Kayaknya pengalaman saya ke apa ya? Waktu itu saya menulis soal kampung Inggris Pare di Kediri. Jadi saya lupa. Tapi mayoritas tulisannya itu tentang kampung Inggris Pare, bagaimana difabel bisa ke sana dan mengakses proses belajar bahasa Inggris yang ada di sana. Dan itu saya kirimkan ke salah satu lomba yang diselenggarakan oleh DPD Pertuni bekerja sama dengan World Blind Union Asia Pasifik, dan tulisan saya itu menjadi salah satu pemenang ketiga pada saat itu untuk kategori 24 tahun ke bawah. Jadi ada dua kategorinya, ada yang di atas 25 tahun dan di bawah. Nah, tulisan saya waktu itu menjadi pemenang ketiga untuk kategori penulis muda se-Asia Pasifik. Ya, sekarang kalau kita ini kan penulis muda semua, nah, ada tipsnya bagi untuk kita yang anak muda agar bisa rajin menulis begitu? Perbanyak membaca ya, karena ketika kita ingin menulis sementara kita malas membaca, secara mungkin kita akan miskin ide, miskin kata juga untuk memasukkan itu ke dalam tulisan-tulisan kita. Jadi hal mendasar yang paling dibutuhkan untuk bisa menulis adalah banyak membaca. Saya itu sangat suka baca, apalagi ketika bahan-bahan bacaan saat ini sudah sangat aksesibel ya untuk teman-teman netra, untuk disabilitas netra. Jadi hampir ya, meskipun tahun-tahun belakangan karena saya banyak harus pergi kemana-mana dan pekerjaan itu kemudian banyak menyita waktu saya, sehingga kemampuan membaca saya sudah tidak sekuat dulu lagi. Dulu dalam sebulan mungkin saya bisa membaca 6-8 buku, dan ada juga teman-teman yang lebih dari itu. Jadi memang kebiasaan membaca itu perlu terus ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah sering-sering mengikuti event-event kepenulisan, diskusi-diskusi penulisan. Kita bersyukur di Makassar karena kita punya sejumlah event kepenulisan yang sangat keren ya, kayak kita punya MIWL, Makassar International Writers Festival. Kemudian ada banyak grup-grup kepenulisan, kelompok-kelompok penulisan, komunitas-komunitas kepenulisan yang kadang melakukan kajian yang beda-beda karya seperti ini. Nah, dari kegiatan-kegiatan seperti itu juga kita bisa banyak belajar soal dunia kepenulisan. Kemudian yang terakhir sering ikut kajian bedah buku. Nah, sering baca
artikel yang terbit di internet. Karena dari kebiasaan-kebiasaan itu juga biasanya memberikan kita motivasi untuk bisa menulis. Mungkin itu sih. Ya. Ini terakhir bahwa sejak pengalaman Anda di FLP sudah banyak, jadi kemudian harapan untuk adik-adik di FLP apa? Harapan Ya, pertama di FLP BNM. yang ya mungkin rutinitas melakukan kegiatan itu perlu ditingkatkan, mungkin bisa bikin diskusi kepenulisan atau pelatihan kepenulisan tiap bulan, minimal sebulan sekali, dan itu bisa mengundang siapapun, apakah senior-senior kita di forum lingkar pena ataupun atau mungkin sesama dari kalian sama-sama belajar menulis, berkarya begitu. Saya rasa hal-hal sederhana seperti itu sangat bagus ya, dan paling penting adalah mensosialisasikan tentang forum lingkar pena ke mahasiswa-mahasiswa lain yang belum tertarik dengan dunia kepenulisan, karena melalui cara-cara seperti itu akan semakin banyak orang yang tertarik menulis, dan mungkin FLP juga akan semakin dikenal jika kegiatan-kegiatan seperti itu sering dilakukan. Baik. Menariknya kan tadi disebutkan bahwa ada di FLP itu ada kader sedemikian berubah sehingga bisa seperti ini, bisa jadi jurnalis dan lain-lain. Apa motivasi Anda sehingga masuk di FLP? Kira pertanyaan saya tadi. 2010-2009 itu saya senang-senangnya membaca dan memang lagi cari tempat untuk belajar menulis. Kebetulan waktu itu ketua FLP, saya tidak tahu Kak Hendra itu orang Unismu, mahasiswa PGSD Unismu, yang datang ke YAPI pada saat itu tempat saya belajar dan mensosialisasikan FLP. Jadi saya melalui itu kemudian saya masuk belajar di FLP. Ya motivasinya ya ingin belajar menulis dan memperbanyak bicara, itu saja, tidak ada yang lain. Selain di FLP juga saya semenjak kuliah banyak juga ikut kajian-kajian, ikut pelatihan kepenulisan yang dilakukan oleh lembaga lain. Jadi penting juga untuk kita, kalau misalnya kita di FLP sudah lumayan lama dan mungkin butuh perspektif yang lain. Saya pernah ikut kelas menulisnya Farid Gaban. Farid Gaban itu wartawan apa ya, saya lupa. Yang jelas Farid Gaban itu adalah temannya dan Didi Leksono yang saat ini sama-sama suka jalan keliling Indonesia. Jadi banyak sebenarnya tempat-tempat belajar yang bisa dilakukan, tapi mungkin fondasi keislamannya kita dulu dikuatkan, dan salah satu wadah yang bisa digunakan untuk itu adalah di forum lingkar pena. Jadi Pak Terus. Ya, karena mungkin plus kembali ke mas kita bicara soal teman-teman disabilitas. Pertama, siapa yang pertama masuk di FLP? Teman-teman disabilitas, teman-teman yang menulis kayak saya di tahun 2019. Tidak tahu, tapi saya tidak tahu apakah sebelum saya sudah ada, tapi di saya itu 2010 itu ada 3. Saya, Firman, dan Jono. Oh, Lutfi berempat ya, dengan Lutfi. Saya tidak tahu apa, tapi mungkin di wilayah-wilayah lain banyak juga teman-teman difabel yang ikut. Tapi FLP ini adalah salah satu forum, memang salah satu wadah yang paling care dengan teman-teman difabel, karena sudah banyak juga teman-teman difabel yang banyak yang masuk dan belajar di sana. Bagaimana dari teman-teman, ada pertanyaan? Saya begini, menjadi seorang penulis itu pasti ada fokusnya. Kakak itu fokusnya ke opini saja atau memang ke semua jenis tulisan? Karena sepengetahuan saya, kalau kita ingin menerbitkan suatu karya, maka ada genre khusus yang kita fokusin. Contohnya saya menyukai puisi dan saya ingin mempunyai tujuan untuk menghasilkan antologi puisi. Maka dari itu saya yang paling utama yang harus saya fokuskan adalah saat ini adalah ke dunia puisi saja. Apakah benar seperti itu Kak? Atau mungkin Kakak fokus ke semua jenis tulisan? Tidak.
Saya pernah mencoba menulis novel tapi tidak selesai. Saya memang bukan di situ. Puisi pernah bikin tapi pas saya baca jelek. Jadi aku anggap bahwa diriku tidak cocok di situ. Jadi saya lebih suka membaca, menikmati karya-karya orang lain. Memang sih kebanyakan mungkin hanyalah di bidang opini ya, karena saya memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni di isu disabilitas, dan kalau kita bekerja di isu advokasi, kebetulan pekerjaan saya sesuai dengan dengan genre opini, karena keinginan untuk memberi pengetahuan kepada orang lain itu, atau bukan begitu mungkin bahasanya, berbagi pengetahuan kepada orang lain itu hanya bisa terakomodasi salah satunya melalui opini. Di bidang-bidang lain juga mungkin bisa, di genre-genre yang lain kayak novel. Tapi saya merasa bahwa kemampuan saya menulis di isu itu masih belum bagus. Jadi itu sih, makanya saya kemudian hanya cenderung ke opini ataupun menulis soal-soal riset, karena kebanyakan kerjaan saya adalah terkait dengan riset, terkait dengan sejumlah penelitian. Jadi pengalaman-pengalaman itu lebih cocok, bukan lebih cocok sih, tapi lebih mudah dituangkan ke dalam bentuk opini dibanding jenis tulisan yang lain. Mungkin itu. Dari penjelasan kakak tadi bahwasanya kakak itu lebih lebih menyukai ke bidang ilmiah ya kak. Kalau sastra itu minim menurut kakak. Saya suka baca sastra, tapi tidak bisa membuatnya. Jadi saya simpulkan bahwasanya menjadi seorang penulis kita tidak perlu untuk pandai semuanya, menulis semua jenis tulisan. Yang paling penting itu ketika kita bisa nyaman dan berterima dalam menulis. Contohnya kita ternyata menjelajahi semua jenis tulisan dan ternyata kita tidak cocok dengan riset. Misalkan saya tidak cocok dengan karya ilmiah, tetapi ketika saya bersesuai dengan jenis tulisan puisi, malahan saya merasa, wah, kok saya jatuh cinta dengan jenis tulisan seperti ini, saya nyaman membuatnya. Maka dari itu ini bergantung kepada jenis tulisan mana yang membuat kita nyaman, yang membuat kita bersemangat untuk membuatnya. Mungkin begitu beranjak dari situ ya kak, kalau kita mau menjadi penulis. Iya, salah satunya itu. Tapi memang ada juga orang-orang loh yang jago di bidang lain, cuma mungkin saya tidak ada di situ. Jadi ya kalau memang kemampuan kita hanya bisa di satu genre saja, ya mending itu saja yang diperlukan daripada harus menguasai yang lain. Tapi kalau kita dikasih kemampuan untuk bisa menulis untuk semuanya, silakan saja. Terpentingnya adalah kita menulis dan tidak berhenti menulis. Iya. Sedikit kak lagi. Kan rencananya pengurus FLP itu mau menerbitkan buku karya kak, baik itu dari puisi, opini, nanti judulnya berupa antologi karya kak, campuran opini, puisi, cerpen. Nah menurut kakak ini apakah bagus dalam bentuk seperti itu kak, atau kita fokuskan ke satu jenis tulisan? Karena rencananya kami ingin membuat buku yang campuran begitu, isinya campuran. Saya tidak tahu ya, maksudku kalau memang itu seperti itu ya diteruskan saja. Kalau misalnya itu isinya berdasarkan antologi dari teman-teman semuanya, karena mungkin belum pernah ada yang, atau mungkin pernah ada, cuma kita tidak menemukan. Jadi saya rasa ide-ide seperti itu masih positif ya, dan sepanjang itu positif menurutku diteruskan saja. Mungkin itu. Dan ketika temanya misalkan begini, buku kan kita menerbitkan buku, tapi ternyata tema dari setiap karya yang ada dalam itu tidak sama, tidak saling berkesinambungan kak. Apakah ada hal yang keliru terhadap? Tidak ada yang keliru. Saya ingat itu di FIWF itu kan biasanya ada emerging writers-nya. Di emerging writers FIWF itu biasanya menerbitkan karya-karya orang yang terpilih menjadi emerging writers itu. Nah di situ biasanya ada banyak jenis karya yang ada dalam situ. Jadi ada puisi, ada cerpen. Jadi menurutku tidak apa-apa, tidak ada yang keliru di situ. Diteruskan saja.
terakhir Kak, saya mau tanya tentang karya Kak. Kan ini kita buat opini. Berapa lama itu Kak prosesnya dari proses pembuatan sampai penerbitan? Tiap orang, tiap karya beda-beda ya. Kami mungkin karena kami itu tulis bertiga, jadi prosesnya mungkin sekitar sebulan ditulis. Jadi kami bekerja di Google Docs karena kita berjauhan ya. Ada dua kawan saya itu berada di Jakarta dan saya di sini. Jadi salah satu kolaborasi yang dilakukan adalah menulis di Google Docs, kemudian kita review sama-sama. Setelah itu kita masukkan ide kita. Jadi prosesnya seperti itu dan itu berlangsung kurang lebih sebulan. Dan itu sebenarnya kalau lama menulis itu tergantung ya orangnya. Maksudku tiap-tiap tulisan mungkin punya jangka waktu yang berbeda untuk diselesaikan. Jadi itu tergantung dari mood atau apapun itu, banyak faktor yang melatar belakang. Tapi kalau untuk opini yang kemarin terbit di Jakarta Post itu biasanya itu berlangsung sebulan seperti itu. Oke. Ya, sudah setengah. Iya. Mungkin bisa Kakak terakhir. Sebelum kita terakhir bahwa satu pertanyaan lagi bahwa nanti kan berbahasa Inggris tulisannya. Nah, apa yang melatar belakang Anda sehingga itu kopinya berbahasa Inggris? Kenapa bukan berbahasa Indonesia? Supaya orang bisa lebih memahami, bisa mulai dibaca. Pilihan bahasa Inggris itu karena media yang kita sasar adalah media berbahasa Inggris. Jadi di Jakarta Post itu memang salah satu media yang tulisan-tulisan yang terbit di situ adalah berbahasa Inggris. Tulisan kemarin itu ada bahasa Indonesianya dan saya bisa share nanti. Cuman memang kenapa itu dibuat dalam bahasa Inggris biar target pembacanya memang kita mau lebih global. Makanya dibuat dalam bahasa Inggris. Itu jawabannya. Saya Terkait ini Kak, sasaran pembacanya itu global, tapi yang ingin disampaikan pada opini ini tadi katanya kayak pengurus masjid. Sebagaimana yang saya ketahui, pengurus masjid itu untuk berbahasa Inggris agak yang mau didorong sebenarnya tulisan-tulisan berbahasa Indonesia yang mengkritisi soal tidak aksesibilitasnya masjid itu sudah banyak dan kenapa kemarin pertama memang yang ditargetkan medianya adalah media berbahasa Inggris, makanya itu dibuat dalam bahasa Inggris. Kalau mungkin mau ditulis di media berbahasa Indonesia itu bisa saja, tapi yang memang yang melatar belakang itu yang digaungkan di situ adalah Indonesia adalah negara terbesar penganut umat Muslim ya, dan semestinya itu menjadi perlu menjadi perhatian juga oleh pemerintah sehingga dalam penyusunan kebijakannya itu lebih sebenarnya hal pertama yang ingin didorong adalah bagaimana supaya kebijakan mulai dari tingkat nasional itu bisa lebih berperspektif disabilitas. Dan salah satu cara yang saya lakukan adalah itu, menulisnya. Soal pilihan bahasanya itu hanya soal karena media yang mau disasar saja. Jadi tidak ada intensi lain. Dan tentunya setelah tulisan itu terbit ternyata ada juga yang merespon. Dan itu saya rasa kalau dia sifatnya lebih global, apalagi pada saat ini banyak dukungan dari negara-negara lain yang mendukung Indonesia, membantu Indonesia dari kalangan infrastruktur. Nah, kalau misalnya isu ketidakaksesibilitasan masjid ini bisa menjadi salah satu perhatian, itu sudah sangat bermanfaat kurasa buat kita yang umat Muslim. Jadi itu sih sebenarnya tidak ada bilang mau bergaya kenapa itu dibuat dalam bahasa Inggris, hanya pada
kita ingin mencoba menerbitkan tulisan di Jakarta Post. Sementara Jakarta Post itu salah satu media mungkin yang masih sangat jarang mengangkat isu-isu disabilitas. Kebetulan ini momennya tepat di bulan Ramadan, jadi kita sesat di situ. Mungkin ya. Saya kembalikan ke moderator. Kalau kita bicara soal kan istilah sudah minta satu lagi. Ini kan sudah terbit. Ada tidak respon dari pembaca yang kita dapatkan atau gimana? Ada, salah satunya dari kalian ini, dari FLP yang mengajak saya diskusi. Kemudian di teman-teman yang lain juga, di organisasi keagamaan kayak Majelis Ulama Indonesia, mungkin juga akan membuat semacam kebijakan internal ya untuk lebih membuat masjid-masjid itu bisa diakses oleh kalangan disabilitas. Jadi sudah ada itu. Bahkan sekarang sudah ada buku fikih disabilitas. Mungkin setelah ini akan ada lanjutan lagi terkait dengan kajian-kajian terkait dengan disabilitas dan isu keagamaan, khususnya Islam. Apa motivasi yang kita berikan kepada pengurus dan kader FLP, semoga karena rencananya setelah ini Kak, kami itu mau membuat opini dan akan dikonsultasikan supaya ada yang terbit dari kadernya FLP Ranting UNM. Teman-teman gabung di online itu dia meresum materi hari ini, kemudian mau buat karya Kak. Seperti itu. Mungkin ada motivasi tak untuk kami, kemudian harapan. Apa nih motivasi? Sayangnya saya bukan motivator. Yang saya mau bilang mungkin saya akan selalu mensupport kalau ada karya yang mau didiskusikan, yang mau di review, atau saya diminta untuk jadi proofreadnya untuk ngecek, silakan saja. Silakan misalnya dibuat dalam bentuk Google, mungkin ditulis dulu di dokumen Word, kemudian dimasukkan ke Google Docs dan kita bisa coba bedah sama-sama, perbaiki sama-sama supaya itu nantinya ketika ini memang ingin dikirimkan media akan lebih mudah diterbitkan. Intinya perbanyak saja melakukan kajian, menulis soal tulisan itu bagus atau tidak, nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Mungkin itu aja sih dari saya. Baik, saya kira itu pembahasan kita pada sore hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kita, dan terima kasih kepada Kakak Sarip telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama membedah karya yang telah terbit di Jakarta Post. Saya harap ke depan ada banyak karya-karya dari teman-teman disabilitas, utamanya FLP, yang bisa menggali karyanya di forum ini. Saya kira demikian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.